saya di atas ya. Live ya, ini live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di jembatan 5. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak saya doain masuk surga. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Tadi 2. Allah demen nama jumlah yang ganjil. Makanya salat witir tuh bilangannya ganjil. Ya Ustaz. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah. Allahumma ij'al afdalas salawati wa azkat tahiyyati wa a'ammal barakah ala khairi anbiya'ika wa abdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'dih wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratunal mukarramin, para alimil ulama, para asatidz, para hujjah sesepuh bini sepuh, para kiai, para tuan guru, wabil khusus yang kami muliakan Ketua Yayasan Baitus Salam Bapak Haji Indra SHMH, para pembina Yayasan Baitus Salam Bapak Haji Fahmi SHMH, Bapak Haji Pepen Effendi, Bapak Haji Asyikin, wabil khusus Ketua DKM Baitus Salam Bapak Insinyur Dwi Sudaryono MM, Ketua Ubudiyah sahib saya Ahina Fillah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saifuddin Aji, Imam Rawati Bapak Taufik Juandi yang dimuliakan Allah, Ketua RW 08 ada Bapak RW. Datang nggak? Ada ya. Segenap tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Baitus Salam yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya untuk beliau semua. Alhamdulillah, duduknya saya di sini mohon izin Kalau su'ul adab biasanya saya jarang kalau ceramah duduk begini.
Saya pengennya berdiri karena lelaki mah enakannya berdiri, betul. Alhamdulillah wa syukurillah wa bina'matillah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sedikit saya menyampaikan bahwa yang pertama adalah saya silaturahim bil muwasil dari Al-Mukarram Dr. Haji Saifuddin Aji. Kebetulan Bapak Ibu tugas saya adalah penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat di KUA Cengkareng. Alhamdulillah nanti dari Cengkareng ada yang dimutasi itu ke Taman Sari. Saya nggak dapat mutasi Ustadz, alhamdulillah di kampung saya sendiri. Tapi tahadus binimah yang namanya dakwah itu mah di mana aja. Bahkan kita sudah tekan kontrak siap diterjunkan sekalipun di Papua atau IKN. Waduh, repot ya. Saya nama Aan Subhan. Sebenarnya Ustadz Aji bikin nama salah. Nama saya SAG MMLC. SAG itu Sarjana Alam Gaib. MM-nya mondar mandir, LC-nya lulus Covid. Saya pernah Covid tapi lulus, Bu. Alhamdulillah wa syukurillah wa bina'matillah. Jujur pada hari ini saya sangat senang karena bisa bersilaturahim dengan Bapak dan hadirin para jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah. Karena kita niatkan pada hari ini adalah duduk kita, kata Nabi, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min itqi alfi raqabatin. Dudukmu di majelis ilmu lebih baik daripada memerdekakan 60 orang budak. Luar biasa, alhamdulillah. Rugi sebetulnya kalau umat Islam yang mayoritas tidak berjamaah ke masjid. Ini saya lihat ahli-ahli surga semua, betul. Udah generasi remako, remaja kolot. Anak mudanya jarang saya lihat wajah-wajah. Ternyata ini wajah-wajah, insya Allah wajah-wajah ahli surga. Syekhul Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ada menuliskan sebuah hadis qudsi Bapak Ibu. Qul innani anallah la ilaha illa ana wa man lam yashkur ala ni'mai wa man lam yasbir ala balai wa man lam yarda bi qada'i fal yakhruj min tahtis samai fal yaltamis rabban siwaya. Rasa syukur yang terdalam yang ada di hati kita pada hari ini adalah terima kasih kepada Allah yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan waktu. Apa kata di dalam hadis qudsi? Katakanlah sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang bersyukur, yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, tidak ridha dengan takdir dan keputusanku, maka silahkan kau keluar dari bawah bumi langitku dan silahkan cari Tuhan selain aku. Ustadz, kejam amat Allah. Ya itulah rasa syukur yang terdalam, kita sujud kepada Allah. Rasa syukur yang paling terendah adalah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau orang Islam tidak pernah mau sholat alias Islam KTP, tinggal kita sholatin di depan masjid, betul. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir selalu mengajak di dalam kitab Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali Karamullah Haja mengatakan at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut semata-mata hanya kepada Allah Rabbun Jalil. Takwa bukan takut sama yang tua, betul. Takwa di kita ketawa, bukan. Takwa itu kata Sayyidina Ali al-khaufu minal jalil. Kita takut semata-mata hanya kepada Allah. Bukan takut kepada presiden atau calon presiden. Bukan takut kepada RW atau Pak RT atau Pak Camat. Bukan takut kepada calon mertua atau mertua kita. Tetapi at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amali bitanzil. Bapak Ibu, beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada kita tadi saya tanya pengurus masjid, ini mah masjidnya moderat, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Persis, sama semuanya. Alhamdulillah kita bersama berjamaah, ikhtilafu ummati rahmah. Jangan munculkan perbedaan khilafiyah, kita tetap bersatu. Makanya ada kalau NU mah Nahdliyin pakai Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau saudara kita ada yang pakai Al-Quran dan hadis saja, tapi kalau cuma pakai Al-Quran tidak pakai hadis, salah Pak, hati-hati. Ya Al-Zaitun itu mah hati-hati. Sekarang lebih banyak berkembang Islam-Islam yang enggak benar. Makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad, nah ini bahasan saya Pak, kita masuk. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Jainuddin bin Muhammad Al-Maribari, itu asli Malebar, India. Kitabnya sudah 371 tahun. Beliau menukil di dalam kitab Irsyadul Ibad itu sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini terjadi, bahkan hadis itu terjadi pada saat ini. Rasul bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku, kata Rasul, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatku nanti akan datang pada suatu masa, kata Rasul, akan berlari mereka umatku itu dari para ulama dan ahli fikih. Guru ngaji Pak kita tinggalin, guru ngaji alif-alifan kita tinggalin. Sekarang kita ngaji mana Bu? Ngaji nonton YouTube, betul? Ngajinya di Mbah Google. Apa kata Mbah Google? Pas'alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada Mbah Google bila kamu tidak mengetahui. Nauzubillah. Sekarang banyak, mohon maaf ustadz banyak yang kagak ngaji. Saya katakan ngajinya di Google, ngajinya di medsos. Tidak mau datang ke alim ulama, tidak mau datang ke guru-guru ngaji tua kita yang kita dulu diajarin ikro. Kalau dulu mah kagak ikro nih, bapak-bapak yang sekarang saya perhatikan rata-rata metodenya Baghdadiyah, betul? Yang alif-alifan, alif fata'a, alif bawa'i, alif doma'u, a i u, betul? Bapak taba, lam domalu, babalu, alif dua sukun patah, alam alif patah sela, Allah. Tuh saya di Cengkareng begitu dulu sama guru ngaji saya, betul Ustaz. Sekarang metode ikro, Al-Matur, ya Haji Asad Abdul Humam guru kami di Jogja menciptakan yang namanya metode ikro. Ikro 1 sampai Ikro 6, anak-anak cepat bisa bacanya, betul, berkah juga. Tapi sekarang lihat anak-anak kita belajar dengan Google, belajar dengan medsos. Makanya mohon izin, banyak orang-orang yang pikirannya luar biasa, pinter tapi kebelinger, kadang-kadang memprovokasi umat, kadang-kadang menjadikan sebuah emosionalnya menjadi sebuah apa? Cari kehidupan. Makanya di sana sini terjadi yang namanya kemerosotan moral, Bapak Ibu, luar biasa. Makanya ketika kita lari dari para ulama, tidak mau mengaji kepada para alim ulama, para ustadz di kampung-kampung kita, tunggu kata Rasul, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin. Ada 3 ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Sekarang sudah terjadi. Yang pertama adalah yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan di dalam negeri kita. Allah akan angkat keberkahan di muka bumi ini. Bagaimana luar biasa anak-anak muda kita, anak-anak generasi Z sekarang sudah tidak ada sopannya sama orang tua, betul? Betul Pak? Dulu mah anak-anak kita ketika jalan di depan orang tua permisi, bahkan cium tangan, ucapkan assalamualaikum. Sekarang bukan lagi assalamualaikum, hai hello,
guys, luar biasa, bukan salam lagi. Kadang-kadang akhlaknya bukan akhlakul karimah, tapi akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. 65% survei membuktikan, Pak. Anak-anak sekarang, ibu hati-hati, SMP, SMK sudah melakukan hubungan bebas di luar nikah. Makanya di Bekasi dan di daerah Jawa Tengah terjadi banyak mengajukan surat permohonan apa tuh Ustaz Haji? Ya, nikah dini. Ternyata setelah diteliti, mereka anak-anaknya Bandung lautan api. Apa tuh? Perut melendung, kagak punya laki. Pada bunting. Saya sudah survei, maaf, di wilayah saya Cengkareng, mudah-mudahan Taman Sari kagak beda maksudnya. Saya udah ada bukti. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta, tidak saya sebutkan takut menjadi viral. Ikut ujian, ternyata setelah 1 bulan selesai ujian, tiba-tiba saya diinformasikan sama murid saya, bapak sudah punya cucu. Ternyata anak itu lahir tanpa ayah. Na'udzubillah. Inilah kemerosotan moral. Allah akan angkat keberkahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Pak, tolong, bagaimana kita susah mencari lapangan kehidupan pekerjaan. Di sana sini di antara keluarga berpisah, anak, istri, suami, bahkan istri yang melawan suaminya. Bu, hati-hati, nih izin gak nih sholat di masjid sama bapaknya? Jangan-jangan kagak izin, nyelonong baik, bapaknya mah tidur narik selimut, betul? Hati-hati loh, izin ke masjid sebagai perempuan, walaupun itu adalah untuk ibadah dan ngaji, tetap kalau kagak ada izin dari suami nggak bakal masuk surga. Bu, izin ayahanda, ayah, abi, papa, izin mau ke masjid, mau ikut kajian tausiah subuh, ada Ustadz Aan dari TV One. Pak, nanti subscribe YouTube saya ya, saya juga YouTuber. YouTuber kecil-kecilan insya Allah. Nanti kalau ada materi-materi saya di YouTube, silakan diklik aja Aan Jetli, itu keluar semuanya YouTube saya, sudah 2000 lebih subscribernya. Kita kembali, yang kedua kata Rasul, apa ujiannya adalah yusallitullaha sultanan zalimah. Allah akan kirim, Allah akan utus pemimpin-pemimpin yang tidak pro terhadap Islam. Ini saya kagak bahas, gak mau, ya kan? Nanti bapak-bapak bisa paham sendiri. Yusallitullaha sultanan zalimah, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang tidak pro terhadap Islam, artinya pemimpin yang zalim. RT-nya kagak bener, sorry ya Pak RT, RW-nya kagak bener, camatnya kagak bener, ulanya kagak bener. Itu terjadi sekarang. Kita lewatin ya, sensor. Yang ketiga adalah yahrujuna. Hati-hati nih yang udah aki-aki. Yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita akan keluar mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada iman di dalam dada kita. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa Ibu sholat tahajud setiap malam, duha setiap pagi, bahkan 5 waktu tak pernah lepas, taat pada suami, sedekah tak pernah lekang. Tapi kalau keluar nanti meninggal, su'ul khotimah, kita tidak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman tabi'in pernah terjadi seorang Syekh Ab'ad bin Abdurrahim. Ia adalah hafizul Quran 30 juz beserta tafsir-tafsirnya. Beliau adalah pemimpin panglima perang di zaman Romawi. Datanglah ia berperang, kemudian ia nengok dan ngelihat ada wanita atau perempuan demplon cantik denok. Dia lihat, akhirnya dia tergiur, jatuh hati, jatuh cinta nih Syekh Ab'ad bin Abdurrahim. Hafiz Quran Pak, 30 juz.
arti dan tafsirnya paham, bahkan panglima perang. Tapi ketika melihat wanita cantik dempon denok, luar biasa yang namanya lelaki. Sekali berkiai apapun, ngelihat perempuan mah pasti pengen, betul. Matanya hijau. Dilihat akhirnya dia melamar putri Romawi dan cantik jelita tersebut. Dikirimlah surat kepada Syekh putri itu, dilamarlah putri itu. Apa jawaban sang putri Romawi tersebut? Wahai Syekh Abad bin Abdurrahim, apabila kau ingin mempersunting dan melamarku, silahkan kau tanggalkan agamamu, kau masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya Syekh Abad bin Abdurrahim, yang kata di masyarakatnya itu adalah seorang hafizul Quran, akhirnya pindah agama alias murtad, alias murtad. Begitulah akhirnya seluruh hafalannya hilang seketika dan ia dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya hidayah jangan sekali-kali dilalaikan Bapak Ibu. Saya mah sudah rajin salat tahajud subuh berjamaah setiap hari. Tapi ketika hati kita kotor, hati kita jauh dari rahmat dan hidayah Allah, Allah akan balikan hati kita dan tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah dengar kisah bagaimana pamanda Nabiullah alaihi salam Abi Thalib. Begitu hebatnya Abi Thalib membela Rasul, bahkan dada dan kepalanya dijadikan tameng untuk membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Tapi ketika pamanda beliau meninggal dunia, Rasul sedih dan menangis. Apa kata Allah dijawab di dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, jangan kau bersedih, kata Allah. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi aku, kata Allah, akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang aku kehendaki. Artinya apa, Bapak? Hati-hati. Hati kita hafiz Quran. Saya juga hafiz Quran, ya kan, juz 30 sama juz 1. Saya alumni PTIG, Pak. Kawan saya semuanya hafal Quran. Kalau saya kagak, cuma hafal juz 1 sama juz 30 depan ke belakang doang, ya kan. Jangan merasa bahwa diri kita hebat. Bersihkan hati kita. Saya pernah terjadi di Joglo, Pak. Saya tidak sebutkan masjidnya ya. Saya ada tugas di Joglo, rata-rata imamnya adalah hafiz Quran, 30 juz, 15 juz, 20 juz. Kebetulan saya mah hanya tugas ceramah dan ngisi kajian. Pada suatu ketika, ini kisah yang luar biasa terjadi pada diri saya. Ketika itu datanglah seorang imam. Imam datang, dia mengimani sholat tarawih yang luar biasa, 1 rakaat 1 juz. Berat ya, bukan 1 rakaat 1 juz. Selama 11 rakaat itu dia dapetin 1 juz, berarti 1 rakaat itu dia baca 1 lembar. 1 lembar. Tidak ada yang salah. Fasih bacaannya, bahkan suaranya luar biasa, bisa kita ngantuk, Pak. Ketika sholat witir, di dalam hati saya cuma begini, ya kan, subhanallah, ini Ustadz cakep banget bacaannya, hafiz Quran, tapi mohon izin, ketika bertemu saya tidak salaman, tidak mau salaman. Saya kaget, saya menyodorkan tangan, dia begini. Saya pikir ini perempuan kali ya, ya sudah. Dia baca, ketika sholat witir baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Balik-balik sampai 3 kali balik, Pak. Saya, ya Allah,
Akhirnya apa kata Bilalnya? Lakum dinukum waliyadin. Selesai sholat kita kan kagak doa lagi tuh Pak, ya kan kagak doa karena ya masjidnya masjid inilah ya kan, masjid lain. Akhirnya tanpa salaman imamnya langsung pulang Pak. Itulah Allah membalikan hati kita. Contoh kalau khutbah Jumat pun terjadi Pak begitu. Kadang-kadang kita kalau hati kita sedikit aja ujub ria, insya Allah bacaan yang kita hafal itu lupa betulan. Ya Allah membolak-balikan hati manusia. Makanya seorang hafizul Quran belum tentu dia itu lebih baik daripada orang-orang yang biasa yang ada di pinggir-pinggir jalan. Makanya saya waliullah kita itu tidak pernah menonjolkan diri. Makanya apa kata Nabi tadi? Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluar nanti manusia tanpa iman. Makanya ada sebuah tips nih saya kasih buat mama nih. Halo mama ya, bapak-bapak semuanya, orang tua kami, habis sholat, setiap habis sholat bacalah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. 7 kali baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Bisa ya? Itu 7 kali tuh saya ijazahkan, 7 kali baca. Setiap habis sholat nanti udah habis zikir baca tuh ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah 7 kali. Insya Allah kita menjaga akhir dari kehidupan kita biliqa'i, bertemu dengan Allah bi husnil khatimah. Makanya perjalanan sebuah proses itu kan yang dinilai akhirnya Pak, betul? Yang dinilai akhirnya bukan awalnya. Contoh almarhum Bang Anton Medan, kebetulan skripsi saya dulu membahas tentang metode dakwah di dalam LP. Saya bertemu sama Bang Anton Medan, dibilang hidup adalah sebuah perjalanan dengan kesadaran mencari makna masa lalu bagian dari perjalanan hidup itu sendiri. Apa maksudnya Bang Anton? Apa kata dia? Kita tidak lihat awalnya. Contoh Khalid bin Walid, pedang Rasulullah. Dia dulu ingin membunuh Rasul tapi bisa masuk surga bersama Rasul. Bagaimana Umar bin Khattab keras hatinya kepada Rasul, ingin membunuh Rasul tapi bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana hebatnya Syekh Abbad bin Abdul Rahim, hafizul Quran, shaimun nahar wa qaimul lail, matinya su'ul khatimah. Bagaimana Basesok ceritanya di Bani Israel itu, ulama yang luar biasa. Akhirnya dia tergoda oleh wanita dan minuman keras, akhirnya su'ul khatimah. Hati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya berpesan, di dalam kehidupan mengurus putra-putri kita ini sangat berat sekali kehidupan di Jakarta ini, apalagi yang namanya kota besar Taman Sari. Luar biasa. Anak-anak kita Bu, kita jaga ya Bu. Bapak, anak-anak kita jaga ya Pak. Coba nanti kita buka bagaimana Nabi Yakub alaihi salam mendidik putra-putrinya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tanamkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita dari usia dini, dari usia TK, bahkan dari usia SD, SMP, SMA. Walaupun sekolahnya sekolah umum, masukin anak-anak kita ke madrasah dan taman-taman pendidikan Al-Quran. Titipkan ke ustadz-ustadz yang ada di sini. Ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Aji, mungkin ada Ustadz Nasikin dan sebagainya. Silahkan. Jangan sampai anak kita buta agama. Karena saya mengajar di kelas 12 SMK, dari 267 siswa ada 30 orang yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Saya tanya, Neng, Tong, kenapa lu kagak bisa baca Al-Quran? Pak, bapak saya, emak saya kagak pernah nitipin saya ngaji. Masa SMA kelas 12 baru Iqra 2, Iqra 3? Nauzubillah. Itulah perhatian orang tua. Apa di dalam Al-Quran tersebut dikatakan,
Ketika Nabi Yakub alaihissalam akan mengalami kematian, Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah setelah ayahanda meninggal dunia? Apa jawab anak-anak Nabi Yakub? Karena anaknya dididik soleh dan soleha, dari kecil sudah dididik agama. Mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu, Tuhan engkau-engkaumu, Tuhannya Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, kami adalah golongan orang-orang yang berserah diri atau orang-orang Islam. Tapi kita, Pak, saya mau tanya di dalam hati kita semua, pernah enggak kita nanya sama anak kita, mesen sama anak kita, mantu kita, yang kita sudah punya cucu, "Ma ta'buduna min ba'di?" Paling kita nanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kau makan setelah ayahanda mati? Kadang-kadang rebutin kontrakan, mobil, tanah, rumah, betul? Anak-anak kita masih di dalam sholat jenazah, anak-anak kita udah pada rebutan harta warisan. Itu banyak terjadi, Pak, di kampung saya. Di sini mah insya Allah kagak, nggak beda. Itu terjadi karena anaknya tidak dididik dengan ilmu agama. Itu pesan yang pertama. Tolong anak-anak kita, Bapak Ibu, utamakan ilmu agama. Saya Aan Subhan, mohon maaf, bukan saya tidak masuk pesantren, bapak emak saya tidak membolehkan saya masuk pesantren. Walaupun engkau saya alhamdulillah tahadus bina, engkau saya kiai. Akhirnya saya dari kecil dititipin sama seorang kiai di daerah Cengkareng dari umur 6 tahun sampai saya punya anak TK, saya ngaji sama beliau sampai terakhir beliau meninggal dunia. Guru-guru kami Kiai Haji Syarif Basmol, Kiai Haji Ma'mun Rabuaya, dan Kiai Haji Mursyahid, serta guru-guru yang bersanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya mohon izin, Pak, saya nggak pesantren. Saya ngajinya ngaji deprok dari pagi, siang, sore, malam. Tapi saya sekolahnya di swasta, di negeri. Saya sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, UIN Jakarta. Dan alhamdulillah baru tahun ini tahadus binikmah, pecah telur. Saya 18 tahun jadi penyuluh agama, honorer 18 tahun, orang-orang 6 tahun udah pada diangkat, saya 18 tahun, Pak. Ustaz Haji tahu dah perjalanan kehidupan saya. 2019 saya dipecat dari Kanwil, saya somasi, alhamdulillah, karena saya juara penyuluh teladan nasional. Akhirnya saya bawa sertifikat saya, dikembalikan hak saya. Kemarin alhamdulillah tahadus binikmah, ternyata dites dari awal 18 tahun kagak berlaku. Akhirnya kita tes berhadapan dengan teman-teman yang masih baru pada lulus 3 tahun 4 tahun, Pak. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk menjadi penyuluh agama gitu. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak semua. Karena mohon izin, yang namanya masuk jadi plat merah itu susah banget. Kalau kagak punya link, ya kagak punya apa-apa, ya susah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan kalimat di'ilai kalimatillah. Tugas saya guru ngaji, Pak, di rumah. Guru ngaji di rumah, ada majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ya, TK-TPA begitu. Makanya saya berpesan yang kedua adalah, mari Bapak Ibu jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan bedakan warna bendera. Saya yakin di sini benderanya beda-beda, betul. Apalagi besok nih mau pilpres, udahlah jangan pada gontok-gontokan di media sosial, di mana sama aja. Yang penting negara kita aman. Makanya Bapak Ibu buka surat An-Nahl ayat 112 nanti di rumah. Ayatnya begini, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini terkait dengan tadi tentang keberkahan.
Sebenarnya negeri kita luar biasa, Gemah Ripahlah Jenawi, bahkan tongkat ditanam jadi tanaman luar biasa. Ubi dimakan, makan singkong dimakan, covid makanya nggak kena sama kita, ya kan? Walaupun di download, walaupun di lockdown juga tetap aja orang Islam pada makan semua, betul? Iya, nasi goreng keraknya aja masih bisa kita makan, betul? Iya, kita mah puasa bisa seminggu 2 minggu, orang Islam tuh luar biasa, covid lewat. Ya, makanya negeri kita negeri yang aman. Tapi karena umat Islam banyak takaparat bi anumillah, kufur dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, makanya Allah uji yang tadi. Allah uji yang tadi, kata Rasul, yang tadi adalah dicabut keberkahan di dalam kehidupan, yang kedua dikirim pemimpin yang zalim, yang ketiga adalah keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak iman dan tauhid di dalam hatinya. Maka dari itu, marilah sama-sama di mimbar yang mulia ini, di forum yang mulia, di kajian yang mulia ini, di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi menjelang duha yang cerah ini, kita tetap istiqomah. Istiqomah ya. Istiqomah apa? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Hati-hati, istiqomah konsisten terhadap keislaman kita, konsisten terhadap tauhid kita, konsisten terhadap ibadah kita. Makanya sekarang masuk 25 Muharram, 26. Ini adalah akhir dari bulan Muharram. Makanya tips saya yang terakhir adalah apa kata Rasul? Man aksara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa yarzuqhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang terakhir karena sudah mau jam 6. Saya sih pengen sampai 2 jam juga nggak apa-apa, ya kan? Kalau saya ceramah bisa 2 jam Pak, nggak habis-habis. Biasanya kajian kita kitab aja, gitu kan? Jadi perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Barang siapa yang perbanyak istighfar, membaca kalimat astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang sudah pada sepuh, banyakin istighfar. Kata Nabi, yang perbanyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kegalauannya itu adalah kebahagiaan. Anak-anak kita nih, anak-anak muda pada galau Pak, mainnya handphone, gadget, mainnya game Pak. Kasih istighfar. Wa min kulli dhikin makhraja, Allah akan jadikan masalah-masalah problema kehidupan yang berat itu adalah jalan keluar atau solusi yang terbaik. Kalau kita lagi masalah berat Pak, masalah ekonomi, masalah anak-anak kita yang kagak pada nurut, kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Allah akan berikan kita rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Coba dah Pak, Bapak nggak punya duit, istighfar aja yang banyak, naik motor istighfar, naik mobil istighfar, mau kerja istighfar, insya Allah itu sudah jaminan Rasul, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tahadus binikmah, insya Allah sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan ketika saya memiliki problema kehidupan yang luar biasa, fitnahan, bahkan mohon izin, ya kan, saya kan punya istri 3 Pak. Bingung. Istri saya 3, yang 1 meninggal dunia. Meninggal dunia, orang Jogja. Yang meninggal dunia. Yang kedua meninggalkan saya Pak. Orang gila-gila begini tinggalkan istri Bu. Tapi pas ditinggalkan istri banyak yang pada ngelamar saya. Ustaz aja tahu ngelamar saya. Ya, alhamdulillah tahadus binima. Yang ketiga Allah tunjukkan, mungkin ya inilah yang terakhir.
Allah tunjukkan yang terakhir adalah wanita yang soleha. Mudah-mudahan amin ya robbal. Mohon doanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada yang penasaran, buka YouTube saya Bu, subscribe ya, klik aja subscribe-nya, loncengnya, insya Allah setiap dakwah saya insya Allah ini dimasukin YouTube ya Ustadz ya. Alhamdulillah, nanti boleh dikirim ke saya filenya, nanti insya Allah kita masukkan. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita membawa berkah. Artinya bahwa sedikit ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya Pak, mudah-mudahan mengena, mudah-mudahan menjadi wasilah kita nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama nanti berkumpul di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. Makanya izin kalau habis wudhu jangan dilap. Yang habis wudhu jangan dilap Pak, biarin dia kering. Kadang-kadang nih ada saya perhatiin nih, kalau saya ke masjid-masjid kebanyakan karyawan habis wudhu dia lap pakai selampe. Biarin, itu akan menjadi hujjah kita. Ghairul muhajjalin fi asaril wudu. Nanti Rasul akan melihat siapakah yang akan bercahaya di padang mahsyar. Apa kata Jibril? Wahai Rasul, kok umatmu pada bercahaya mukanya semua? Itulah umatku ghairul muhajjalin fi asaril wudu. Mereka yang habis wudu kagak dilap wudunya, biarin aja dia kering. Jorok Pak? Enggak, biar dia kering sampai kita masuk ke dalam, biar dia kering dengan sendirinya. Maka itu akan menjadi hujjah kita di yaumil qiyamah, di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Langsung doa Ustaz. Doa. Astaghfirullahaladzim ya karim ya maulana ya ma'bud ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awlina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id aghdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sa'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqhum
لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك ولدا صالحا عالما حافظا فاشحا نافعا رافعا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waqad rijal hisaifi burun wala burun lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan bisa sembuh, tapi kalau lisan saya lukai hati bapak ibu semua, hendak kemana obat kau cari selain mohon maaf yang tepat dari hati sanubari yang tulus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.